Pendidikan yang mencerdaskan emosi dari Daniel Goleman. Siapa itu Daniel Goleman? Daniel Goleman adalah seorang psikolog, penulis, dan jurnalis sains Amerika. Daniel Goleman lahir di Stockton, California, Amerika Serikat pada tanggal 7 Maret 1946 dan sekarang berusia 78 tahun. Dalam pendidikan, Daniel Goleman mengambil gelar sarjana pada tahun 1968 di Amherst College, gelar master pada tahun 1970, dan gelar doktor pada tahun 1975 di Universitas Harvard. Dan di sini merupakan beberapa buku hasil karya Daniel Goleman. Masuk pada pokok bahasan. Konsep emosi. Menurut Daniel Goleman dalam bukunya Emotional Intelligence tahun 1995, emosi adalah suatu perasaan dan pikiran yang khas, suatu keadaan biologis dan psikologis, dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Goleman menjelaskan bahwa emosi pada dasarnya adalah dorongan untuk bertindak. Emosi ini menyebabkan perubahan fisiologis seperti peningkatan detak jantung, pernapasan, dan tekanan darah. Emosi juga mempengaruhi pikiran dan perilaku kita. Macam-macam emosi. Emosi dibagi menjadi dua, yaitu emosi negatif dan emosi positif. Emosi negatif yang pertama adalah amarah. Contohnya beringas, mengamuk, benci, jengkel, dan kesal. Yang kedua adalah kesedihan. Contohnya pedih, sedih, muram, dan putus asa. Yang ketiga ada rasa takut. Contohnya cemas, gugup, khawatir, was-was, waspada, dan ngeri. Yang keempat terkejut. Contohnya terkesiap. Yang kelima jengkel. Contohnya hina, jijik, muak, dan tidak suka. Yang keenam cemburu. Contohnya tidak puas dan iri. Lalu emosi positif. Emosi positif yang pertama adalah rasa cinta. Contohnya penerimaan, persahabatan, kepercayaan, kebaikan hati, rasa dekat, bakti, hormat, kasih, dan kemesraan. Yang kedua, rasa nikmat. Contohnya bahagia, gembira, riang, puas, senang, terhibur, dan bangga. Selanjutnya adalah penyebab munculnya emosi. Emosi dapat muncul karena hubungan interaksi antara otak, lingkungan, dan pengalaman pribadi. Berikut adalah proses munculnya emosi. Yang pertama adalah pengenalan peristiwa. Stimulus dari luar akan menimbulkan reaksi kepada otak. Lalu yang kedua adalah pemrosesan. Otak akan memproses suatu peristiwa. Lalu yang ketiga adalah reaksi fisiologis. Akan ada reaksi fisiologis setelah otak memproses suatu peristiwa, ditandai dengan peningkatan detak jantung, perubahan tekanan darah, dan pelepasan hormon tertentu. Yang keempat adalah reaksi emosional. Setelah reaksi fisiologis akan muncul emosi. Lalu yang terakhir adalah tindakan, yaitu respon dari emosi. Kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, mengelola, dan menggunakan emosi secara efektif dalam berbagai situasi kehidupan sehari-hari. Mencakup kemampuan untuk mengenali emosi dalam diri sendiri dan orang lain, mengatur emosi dengan baik, memotivasi diri sendiri, mengenali emosi orang lain, dan membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Selanjutnya yaitu ciri-ciri orang yang memiliki kecerdasan emosional. Yang pertama yaitu memiliki kesadaran diri atau mengenali dan memahami emosi yang ada pada diri sendiri. Yang kedua yaitu memiliki pengendalian diri atau mampu mengendalikan dan mengelola emosi. Yang ketiga yaitu memiliki kesadaran sosial.
yaitu peka terhadap emosi orang lain. Yang keempat yaitu memiliki keterampilan hubungan atau mampu membangun dan memelihara hubungan yang baik. Yang kelima yaitu memiliki empati atau peduli terhadap emosi orang lain. Selanjutnya yaitu ciri-ciri orang yang tidak memiliki kecerdasan emosional. Yang pertama yaitu tidak mampu mengenali diri, yang kedua yaitu sulit mengendalikan emosi, yang ketiga yaitu kurangnya empati, yang keempat kurangnya motivasi diri, dan yang kelima yaitu kurangnya keterampilan sosial. Cara meningkatkan kecerdasan emosional. Yang pertama yaitu kenali dan pahami emosi diri, yang kedua kelola emosi dengan baik, yang ketiga memotivasi diri sendiri, yang keempat meningkatkan empati dengan mengenali emosi orang lain, yang kelima yaitu membina hubungan dengan orang lain. Selanjutnya yaitu pendidikan yang mencerdaskan emosi. Ciri-ciri pendidikan yang mencerdaskan emosi yang pertama yaitu menekankan pada pengembangan kesadaran diri atau mengenali emosi diri. Yang kedua yaitu mendorong pengembangan empati dengan mengenali emosi orang lain. Yang ketiga yaitu meningkatkan kemampuan mengelola emosi. Yang keempat membangun keterampilan sosial dengan membina hubungan yang baik dengan orang lain. Yang kelima yaitu menciptakan motivasi bagi diri sendiri. Selanjutnya yaitu pendidikan yang tidak mencerdaskan emosi. Yang pertama yaitu fokus hanya pada keterampilan kognitif atau IQ dan pencapaian akademik. Yang kedua yaitu menciptakan lingkungan belajar yang menekan dan kompetitif. Yang ketiga yaitu mengabaikan perkembangan emosi dan sosial siswa. Selanjutnya, contoh konkret pendidik yang melaksanakan pendidikan atau pembelajaran yang mencerdaskan emosi peserta didik. Di sini kami mengambil contoh seorang pendidik yang menggunakan permainan bermain peran dan simulasi. Permainan bermain peran dan simulasi merupakan strategi pembelajaran yang ampuh untuk mengembangkan kecerdasan emosional peserta didik. Yang dimana dalam strategi ini peserta didik mengambil peran sebagai karakter tertentu dan berinteraksi dalam situasi yang disimulasikan. Melalui permainan bermain peran dan simulasi ini dapat meningkatkan kesadaran diri peserta didik yang dimana peserta didik belajar mengenali dan memahami emosi mereka sendiri dan juga dapat mengembangkan empati peserta didik di mana peserta didik belajar memahami perasaan orang lain dan berempati dengan mereka. Juga dapat meningkatkan pengendalian diri, di mana peserta didik belajar mengelola emosi mereka dengan cara yang sehat, yaitu dengan permainan bermain peran dan simulasi tersebut. Selanjutnya adalah konsep penjelas. Hubungan emosi dengan pikiran. Terdapat hubungan yang erat antara emosi dan pikiran, di mana emosi dan pikiran saling mempengaruhi dan bekerja bersama-sama. Emosi dapat mempengaruhi cara berpikir seseorang, dan pikiran dapat memicu emosi. Lalu hubungan emosi dengan keinginan. Terdapat kaitan antara emosi dan keinginan, di mana emosi dapat mempengaruhi apa yang sedang diinginkan. Misalnya, saat mengalami emosi positif, emosi ini dapat memotivasi tujuan yang ingin dicapai. Lalu untuk emosi dan tindakan. Emosi dan tindakan memiliki hubungan yang sangat erat, karena emosi dapat memicu munculnya kecenderungan untuk berperilaku tertentu. Contohnya, rasa marah mendorong seseorang untuk bertindak tegas, sedangkan rasa sedih mendorong seseorang untuk mencari penghiburan. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara mengendalikan emosi. Cara pengendalian emosi yang baik adalah dengan menenangkan diri dahulu. Lalu, temukan hal yang memicu munculnya emosi tersebut. Lalu untuk menyelesaikan masalah, berusaha dengan cara yang tepat. Inilah pentingnya untuk mengenali dan mengelola emosi. Marilah membaca pantun ini. Makan sayur sop di pagi hari, jangan lupa sama sambal terasi. Ayo tingkatkan kesadaran diri, supaya mampu mengendalikan emosi. Sekian dari tim 8E PGSD USD dengan Ketua Kelompok Julius Damar Tetuko Akiranim 156 dan anggota Gian Cinta Melani Juneta Akiranim 051
Lalu Ayunda Citra dengan akhiran NIM 121 mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan terima kasih telah menonton video ini.